Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Fa ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita di Dirasah Lughah Arabiyah, pelajaran kaidah bahasa Arab. Yang sesi yang pertama Badal Maghrib kita melanjutkan pelajaran nahwu dari buku Al-Muyassar. Di pertemuan yang lalu kita sudah membaca mubtada khabar. Ya, mubtada khabar. Dan terakhir halaman 41 kita sudah jelaskan tentang khabar. Itu ada dua macam. Ya, khabar ada dua macam, yaitu khabar yang mufrad sama khabar ghairu mufrad. Dan yang dimaksud dengan mufrad pada khabar di sini apa kemarin? Mufrad di sini bukan mufrad menunjukkan makna satu, tapi mufrad di sini adalah satu kata, bukan susunan beberapa kata. Nah, jadi mufrad di sini adalah satu kata. Bukan kata yang menunjukkan satu, tapi satu kata. Nah, lawannya yaitu ghairu mufrad, bukan mufrad, bukan sendiri. Artinya dia berupa jumlah atau beberapa kata. Jumlah atau syabihan bil jumlah, syibhul jumlah. Kemarin sudah dikasih contoh. Kalau yang mufrad di situ, meskipun dikasih contoh al-auladu naimuna. Ya. Al-auladu, anak-anak itu, naimuna adalah orang-orang yang sedang tidur. Nah, orang-orang yang sedang tidur. Di situ kan meskipun jamak mudzakkar salim tapi dianggap sebagai mufrad karena dia satu kata. Nah, namun yang dimaksud dengan ghairu mufrad di sini lawan daripada mufrad. Contohnya misalkan Aliyun abuhu maridun. Nah, mana khabarnya? Yaitu sejumlah kata abuhu maridun. Abuhu maridun. Nah, dan contoh yang berikutnya al-ustadu fil baiti sama as-saburatu amamal auladi. Sekarang kita lanjutkan. Di pertemuan kali ini kita masuk halaman 42, menjelaskan tentang ma laisa mufradan. Nah, apa saja yang bukan mufrad. Jadi ini menjelaskan tentang ghairu mufrad, khabar yang ghairu mufrad. Ma laisa mufradan, apa saja yang bukan mufrad. Awalan yang pertama yang bukan mufrad adalah jumlatun ismiyatun. Jumlah ismiyah. Nah, yakni dikasih dalam kurung itu al-mubtada'u wal khabaru, mubtada' dan khabar. Nah, jadi jumlah ismiyah adalah mubtada' khabar. Karena definisi jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim. Dan mubtada' khabar itu dia diawali dengan isim. Misal contohnya Aliyun abuhu ghaniyun. Nah, ini kita fokusnya membahas tentang khabarnya. Ya, kita sedang membahas tentang khabarnya. Kita perhatikan kalimat Aliyun abuhu ghaniyun. Aliyun
abuhu ghaniyun. Nah, aliyun dia di awal kata jelas ini adalah mubtada. Nah, kemudian abuhu ghaniyun. Nah, ini sendiri dirinci satu persatu. Jadi abuhu ada kata abu dan hu. Nah, abu di sini dia mubtada dan dia mudhaf. Ya, abu itu mudhaf. Sedangkan hu di sini dia mudhafun ilaih. Dia mudhaf ilaih. Nah, jadi mubtada lagi di sini. Abuhu mubtada wa huwa mudhaf, hu mudhafun ilaih. Nah, ghaniyun di sini dia khabar. Nah, khabarnya siapa? Khabarnya abuhu. Khabarnya abuhu. Sampai sini paham? Insyaallah. Nah, sejumlah kalimat ini. Nah, sejumlah kalimat ini dia adalah khabarnya Ali. Jadi di sini ada mubtada dan ini khabarnya mubtada sini. Sedangkan di dalamnya di sini, nah khabar di sini, khabarnya Ali dia berupa namanya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Abuhu ghaniyun. Belum, nanti insyaallah nanti ada. Ini masih susunan dasar. Susunan dasar yaitu mubtada pasti di awal. Jadi mubtada muqaddam namanya nanti, muqaddam sama muakhir. Nah, jadi mubtadanya masih di awal yaitu Ali mubtada. Abu pun di situ juga mubtada muqaddam masih di awal. Kenapa? Khabarnya di belakang. Mana khabarnya abu ghaniyun belakang kan? Berarti abu di situ mubtada tetap yang muqaddam di awal, belum di akhir. Ya. Tidak ada mubtada muakhir di situ. Mubtadanya tidak ada yang diakhirkan, semua diawalkan. Baik yang Ali itu di awal maupun abu itu juga di awal. Nah, cuman susunannya kan sendiri-sendiri. Ya. Ada lagi pertanyaan? Insyaallah mafhum, masih gampang ya. Nah, demikian pula contoh yang berikutnya. Nah, kemudian diterjemahkan dulu ya. Aliyun abu ghaniyun artinya Ali adalah bapaknya adalah orang yang kaya. Nah, kemudian ada satu perkara yang perlu kita sampaikan pada khobar ya, pada khobar yang berupa ghairu mufrad. Khobar yang ghairu mufrad yang sedang kita bahas di sini laisa mufradan atau berupa jumlah ataupun syibul jumlah nanti. Nah, itu seringnya bahkan mungkin harus ya mungkin ada domir, nah, istilahnya itu namanya domir waslun, apa domir yang menyambungkan atau domir robot nama lainnya gitu. Jadi domir yang dia itu kembali menyambungkan ke mubtadanya. Paham kalimatnya? Ada domir yang menyambungkan kembali ke mubtadanya. Nah, pada kalimat aliyun abuhu ghaniyun, mana domir yang kembali ke mubtada? Ya, ini hunya di sini. Nah, ini kembali ke Ali. Karena apa? Kalau ini tidak ada domir yang kembali ke mubtada, dia nggak akan jadi khobarnya mubtada si Ali di situ. Misalkan tiba-tiba Aliyun abuha malah jadi ha, ghaniyun Ali bapaknya dia perempuan kaya, apa hubungannya dengan Ali kan itu? Paham ya? Misalkan ini domirnya diganti bukan kembali ke Ali. Misalkan ha kan perempuan, berarti nggak kembali ke Ali. Tidak mungkin di situ. Karena tujuannya
Nah, tujuannya domir ini itu mengikat sejumlah ini sebagai khobarnya si Ali gitu. Nanti kita lihat contoh-contoh yang lain pasti ada domirnya. Ya. Ya, makanya tadi saya katakan seringnya seperti itu atau bahkan mungkin harus ada domirnya. Ya. Karena baca nggak ada domirnya. Ali bapak yang kaya. Nah, tidak jelas. Makanya tidak jelas itu istilahnya dalam bahasa dia tidak menerangkan. Kan diterangkan menerangkan kan mubtada khobar. Harusnya kan khobar kan menerangkan. Kalau tidak ada domirnya hu ke Ali, dia mau menerangkan siapa? Ali, bapak adalah kaya. Nah, bapak sopo kan gitu. Terus alinya kenapa di depan itu? Kan nggak dijelaskan dia, tidak diterangkan ngapa-ngapain gitu. Paham? Ya. Kita lihat contoh yang lainnya. Contoh yang kedua, Ahmadu maluhu katsirun. Mana mubtada'nya? Ahmadu itu mubtada'. Nah, kemudian maluhu apa itu? Sebagai apa? Sama seperti itu. Mubtada' lagi, ya kan? Kemudian katsirun khobarnya siapa? Maluhu. Ya, berarti maluhu katsirun itu diterjemahkan dulu, hartanya dia banyak. Nah, hartanya dia adalah banyak. Nah, terus hartanya dia banyak itu menerangkan siapa? Ahmad. Sehingga lengkapnya Ahmad adalah hartanya dia banyak. Kita enggak mempedulikan terjemahan bahasa Indonesia ini kok enak ya, jangan gitu dulu. Karena memang nahwu kayak gitu. Iya. Karena terkadang ada pembelajar nahwu sorof tapi dia orang bahasa, ya, orang bahasa Indonesia sastra. Wah, ini nggak sesuai tatanan bahasa Indonesia. Memang betul, memang tidak sesuai. Gitu. Tapi kita memahamkan kaidah bahasa Arab itu biar tahu tempat kembalinya, penjelasannya itu bagaimana, biar nggak ada salah paham dalam bahasa Arabnya. Meskipun nanti masalah penerjemahan, masalah penyampaian ke mad'u, ke masyarakat umum itu kita sesuaikan dengan pemahaman mereka. Artinya apa? Kita membantu menyampaikan dengan pemahaman yang benar, sehingga kita tahu dulu pemahaman yang benar. Adapun penyampaian kita variasi dengan metode gaya bahasa kita sendiri tidak masalah. Yang penting kita jangan sampai salah paham dulu, gitu. Nah, jadi Ahmadu maluhu katsirun. Ahmad adalah hartanya dia adalah banyak. Nah, kalau terjemah bahasa berarti Ahmad hartanya banyak. Gitu. Ahmad itu orangnya hartanya banyak. Gitu. Baik. Afum, ada soal? J, monggo. J. Misalnya dibalik Abuhu J. dulu. J. Bapaknya Ali kaya, berarti Abuhu Aliun Gunyur. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya, domir itu pasti kembali ke depan. Ya. Abuhu bapaknya, nyanya itu siapa? Gitu. Kan domir kan kata ganti. Mana ba'an dhahir? Ya kan? Lah itu harus ada yang digantikan siapa? Di depan mesti. Tidak boleh Abuhu Aliyun, kalau kayak gitu berarti bapaknya adalah Ali. Ali sebagai khobar mandi situ. Lah nyanya itu tetap masih dipertanyakan kembali ke siapa? Abu Aliyun Gunyur. Tidak bisa Abu. Kalau susunan Asmaul Khamsah, Abu, Aku, Hamu, itu dia wajib mudhof. Ya, wajib mudhof. Asmaul Khamsah itu wajib mudhof, syaratnya kan gitu. Nah, kalau bukan mudhof berarti menjadi al-abu. Al-abu Aliyun. Berarti malah Aliyun itu menerangkan al-abu, bapak itu namanya Ali. Gitu jadinya. Al-abu Aliyun, bapak-bapak itu kalau bahasa Indonesia kan bapak-bapak itu, itu. Bapak itu namanya Ali. Jadi beda. Makanya dalam bahasa Arab ketika kita belajar nahwu sharaf, kita jangan saklek dengan kaidah bahasa Indonesianya dulu. Kita sakleknya ke kaidah bahasa Arabnya dulu, malah nahwunya. Nah, kalau kita main ke kaidah bahasa Indonesia tadi bisa salah paham. Bisa salah paham. Mahum nggih?
Taib. Contoh yang ketiga. As-saburatu launuha aswadu. Nah, as-saburatu mubtada. Nah, launuha mubtada lagi. Ya, mudhaf ilaih sama seperti aswadu khabarnya launuha. Nah, bisa menentukan kedudukan ini mestinya juga sudah tahu artinya, rasanya gitu. Jadi proses sebagaimana kita sampaikan proses belajar baca kitab itu yang pertama shorof. Ya, shorof itu kita bisa bunyikan dulu. Nah, setelah shorof kita cari terjemahannya. Kalau sudah tahu terjemahan satu per kata, maka mainkan ke nahwunya. Nah, baru susunan urutannya ini kedudukannya sebagai apa gitu. Gitu. Itu prosesnya gitu. Nah, di sini as-saburatu artinya papan tulis. Nah, launuha, laun itu artinya warna. Ha-nya, warnanya. Ha kenapa muannas? Kembali ke as-saburah. Ya, saburah ada tak marbuthah, dia dihukumi muannas. Makanya pakainya ha, bukan launuhu, tapi launuha. Aswadu apa artinya? Hitam. Nah, sehingga terjemahnya papan tulis itu warnanya hitam. Paham ya? Nah, i'rabnya seperti tadi. As-saburatu mubtada, launuha mubtada mudhaf, kemudian ha mudhafun ilaih, aswadu khabarnya launuha. Lah, sejumlah kalimat jumlah ismiyah launuha aswadu khabarnya as-saburatu. Khabarnya as-saburatu. Jadi tetap ada dhamir yang kembali ke mubtada tadi. Dhamirnya ha. Paham je? Berikutnya nomor 2. Sanian khabar yang bukan mufrad yang kedua berupa jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Masih ingat jumlah fi'liyah? Maka nat masbuqatan bi fi'lin, yaitu sejumlah yang diawali dengan fi'il. Di situ dikasih tanda apa? Dalam kurung, yakni maksudnya adalah al-fi'lu wal fa'ilu. Meskipun boleh al-fi'lu wa apa satunya fa'il? Naibul fa'il. Ya, jadi boleh fa'il, boleh naibul fa'il, tergantung fi'ilnya itu maklum atau majhul. Misal contohnya al-maridu yad'ufu badanuhu. Nah, saya tulis al-maridu yad'ufu badanuhu. Iya. Al-maridu mubtada. Yad'ufu ini kalau ngi'rab dia fi'il. Fi'il mudhari, marfu dan seterusnya. Bisa ngi'rab fi'il mudhari. Fi'ilun mudhari'un marfu'un li tajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Fi'il mudhari yang marfu karena kosong dari amil nasab sama amil jazm. Wala madrafi dhammah li'anahu fi'il mudhari sahih akhir. Ya, nanti di murojaah di i'rab apa fi'il. Nah, kemudian ini kan fi'il. Fi'il kan? Nah, sedangkan badanu ini ada dua, badanu dan hu. Badanu itu fa'il. Badanu dia fa'il. Fa'ilnya fi'il, ya kan? Karena ini fi'ilnya maklum. Dan dia sebagai mudhaf. Sedangkan hu dia mudhaf ilaih. Nah, sejumlah ini kan jumlah fi'liyah. Jadi kalau kita dibalik aja nih, ini adalah jumlah fi'liyah. Fi'liyah.
Nah, dia sebagai apa? Ya, khobarnya al-marid. Nah, ini namanya jumlah fi'liyah sebagai khobarnya mubtada. Jadi di sini ada fi'il dan ada fa'ilnya. Nah, di sini ada domir lagi kan? Domir yang kembali ke marid. Artinya al-marid itu orang yang sakit, pasien, orang sakit. Yad'ufu dari kata da'af, lemah. Yad'ufu artinya lemah. Badanu, badan, sudah jadi bahasa serapan. Hu-nya, lemah badannya. Ya. Orang sakit itu lemah badannya. Ya sebetulnya enggak gitu juga kalau nahu. Kalau nahu fa'ilnya dulu. Orang sakit itu badannya lemah, gitu. Ya, kan badannya dulu, badannya lemah, gitu. Fa'il dulu baru fi'il, subjek predikat kan gitu. Kalau mau ngikuti kaidah ini. Iya. Badan dan akalnya lemah. Iya. Bisa, tidak masalah. Misalkan di situ tinggal nabi aja yad'ufu badanuhu wa aqluhu, misalkan itu. Boleh. Punya 2 kali. Iya, bilang 2 kali. Intinya tetap ada itu tadi apa? Keterangan yang bisa menerangkan. Nah, itu kan domir kan sebagai penerang yang apa? Namanya itu domir wasol. Wasol itu penghubung. Wasilah yang menghubungkan antara si khobar kan menerangkan kepada mubtada yang diterangkan. Jadi ada penghubungnya. Kalau tidak ada penghubungnya bingung gitu. Orang sakit itu lemah badan ini siapa kan itu. Misalkan apa badannya itu tidak dikasih domir gitu. Terus contoh berikutnya Aliyun yaktubu ala saburati. Nah, perhatikan di sini Ali mubtada, yaktubu fiil. Nah, fiil mudhari. Nah, ala saburati ini jar majrur. Ini lebih kompleks lagi ini. Nah, kalau yang di sini perhatikan Ali Aliyun yaktubu ala saburati. Nah, Ali mubtada. Nah, yaktubu fi'il mudhari. Nah, pertanyaannya, fi'il itu pasti ada fa'il kan? Nah, mana fa'ilnya? Di belakang tidak kelihatan. Nah, berarti dia fa'ilnya mana? Domir, kan gitu. Kalau di belakang kelihatan, maka fa'ilnya dohir namanya. Kan ada dohir, ada domir. Kalau tidak kelihatan, berarti dia domir. Nah, domir ada tidak yang nempel? Kan tidak ada. Nah, berarti dia bukan domirnya bukan baris tapi mustatir. Nah, makanya namanya di sini sekaligus wa fa'iluhu, fi'il mudhari wa fa'iluhu. Nah, wa fa'iluhu apa? Domir mustatir. Ya. Jawaban apa wujuban? Nah, jawaban apa wujuban? Ya, yaktubu. Kok banyak wujuban kabeh malah. Huwa sama hiya itu mustatir jawazan. Pokoknya huwa sama hiya itu jawazan. Kalau yang wujuban itu yang pada fi'il mudhari anta, ana sama nahnu. Anta itu taktubu, ana aktubu, nahnu naktubu. Itu wujuban. Hah? Yang mana?
Iya, pokoknya intinya huwa sama hiya itu jawazan. Ini jawazan, ini mustatirnya jawazan. Ya, saya kasih tambahan jawazan. Biar ingat. Dhamir mustatir jawazan. Nah, takdirnya siapa? Huwa. Nah, disinilah yang tadi dhamir hu kembali ke Ali. Ini dhamirnya di sini yang kembali ke Ali sini. Tetap ada dhamir yang kembali ke sana pasti. Ya kan? Tetap harus ada dhamir yang kembali ke mubtada'nya. Sehingga artinya Ali dia itu sedang menulis di atas papan tulis. Mana? Kalau diganti kursi jadi di atas kursi kan ya? Ini. Masalah ini repot. Ya. Di atas. Menulis di atas kursi. Kursi kalau diganti kursi. Iya, ini ya maksudnya. Artinya di atas itu agak masalah kan? Yang tidak atas itu padam gitu. Nah, ini ada penjelasan lagi mengenai huruf jar majrur. Iya. Ini ilmu bahasa juga itu dan penting nanti dalam masuk bab akidah juga bisa masuk. Tentang huruf jar. Nah, jar majrur itu satu huruf bisa pindah mana ke huruf yang lain. Bisa tuker makna. Nah, ini kalau kita bilang ala saburati nanti ngiranya menulis di atas papan tulis ini dong kan gitu. Ya kan? Nah, kalau kita bilang fi menulis fi saburati berarti di dalam sini. Nggak juga gitu. Nah, jadi memang ala di sini bermakna pada. Bahasa Indonesia ini pada gitu loh. Iya. Jadi memang seperti itu. Ya. Seperti apa? Orang manusia itu kan berjalan di atas bumi. Nah, atau dalam Al-Qur'an itu famsu fi manakibiha. Ya, dan berjalanlah fi di situ pakainya fi. Apa ya marep di dalam bumi itu juga kan enggak, tapi kan ala. Gitu. Iya. Jadi bisa ala bisa bimana fi pun bisa bimana ala. Gitu. Jadi memang huruf jar itu bisa satu dengan yang lainnya itu bisa saling tukar makna. Nah, maka di sini dalam pembahasan akidah itu tentang Ar-Rahman 'alal arsy istawa atau ketika ditanya ainallah Allahu fis sama. Lah, fi di situ fi sama bukan berarti di dalam langit. Bukan di dalam langit. Fi sama itu dijelaskan para ulama baik dari sisi bahasa dan akidah. Fis sama maknanya adalah di dalam ketinggian, maknanya itu pada ketinggian. As-sama itu maknanya tinggi. Ya, langit di atas, artinya tinggi, ketinggian. Atau fi di situ tukar makna dengan ala, berarti maknanya ala sama di atas langit. Nah, itu dari sisi bahasa fi bisa tukar ala juga bisa tukar fi. Gitu. Gitu. Oh. Ya secara akal manusia pun bisa memahami itu. Makanya tadi kita katakan kalau kita mengatakan pentulis ala sabura di atas papan tulis, apa ya kita bayanginnya di sini kan gitu. Tetap kita kan di sini secara akal manusia kan gitu. Kenapa yang ini cocoknya pakai ala tidak di gitu maksudnya? Atau sebaliknya yang ini pakai? Oh ya itu kebiasaannya aja. Iya kebiasaan. Simak ya. Iya. Gitu. Ya apa istilah ya kebiasaan sana kalau orang Arab gitu ya kita simak aja gitu. Sama dengan bahasa Indonesia sebetulnya. Gitu. Misalkan kita nulis pada, kalau di Indonesia lebih ada padanya ya, ndak harus di itu kan, ndak harus di dalam atau di atas itu ada pada itu bisa. Jadi cara mana gitu? Mahum, insyaallah. Kembali fokusnya kita pembahasannya mana tadi? Nah ini kan dia fi'il mudhari wa fa'iluhu. Nah di sini kemudian sejumlahnya ini. Ini adalah jumlah apa? Fi'liyah. Ya sebagai apa?
khobarnya Ali. Adapun jar majrurnya nanti akan datang insyaallah, tidak sekarang lah, terlalu jauhan nanti. Ya. Diterangkan jumlah fi'liyah itu al-fa'ilu wal al-fi'lu wal fa'ilu. Ah. Yang di contoh pertama benar, fa'il dulu, fi'il dulu. Al-madi dulu. Oh, salah ya. Ya. Pertama isim benar. Kok bukan fi'il dulu? Yang mana? Ya, al-madi dulu. Almar. Itu juga isim dulu kan. Iya, almaridu kan isim mubtada. Masa gitu almaridunya? Ya. Terus khobarnya mana? Yatufu. Nah, susunannya kan kalau jumlah fi'liyah itu pertama itu fi'il gitu. Lah makanya kita kasih tahu yang tadi, kita fokusnya tuh ini. Fokusnya itu khobarnya, bukan mubtadanya. Fokusnya ininya. Nah, fokusnya ininya. Ini yang harus kita fokusi. Nah, itu. Itu nggih. Jadi yang kita bahas, mungkin kalau ada stabilo atau apa pulpen warna yang dibahas di sini khobarnya dikasih warna. Yang kita bahas di sini adalah khobarnya. Yang dia adalah malaisa mufradan, bukan mufrad. Artinya dia jumlah atau syibhul jumlah. Ada lagi pertanyaan? Berikutnya al-alimu ya'lu qadruhu. Nah, al-alimu ya'lu qadruhu itu sama ngirabnya seperti yang al-maridu yad'ufu badanuhu. Jadi domirnya yang kembali ke al-alim adalah hunya. Jadi kalau di sini tadi kita menyerempet karena kita sudah fa'il kan, sudah pernah belajar fa'il kan. Kalau yang di sini kan fa'ilnya domir, karena tidak dohir toh, nggak ada dohir. Kalau di sini fa'ilnya dohir, ya kan, fa'ilnya dohir. Dan di sini ada domir, nah domirnya ini kembali ke mubtada. Ya, maka di sini fa'ilnya dia domir, ya, yang domirnya itu yang kembali ke mubtada. Nah, contoh yang ketiga. Balik seperti ini lagi, yaitu di situ contohnya al-alimu ya'lu qadruhu. Artinya seorang alim itu, orang alim itu orang yang apa? Berilmu. Ya'lu tinggi, qadruhu kadarnya atau derajatnya, nilainya. Tinggi kadarnya atau derajatnya. Ya, seorang yang berilmu itu adalah dia, bukan dia, failnya qadruhu, kadarnya dia atau derajatnya dia tinggi, derajatnya dia tinggi. Jadi failnya dia dohir, failnya qadru, itu fail. Bisa bedakan dengan yang tadi yaktubu ala safura. Kalau yaktubu itu failnya domir. Sampun. Berikutnya contoh yang keberapa ini? 4. Nah, anta di sini mubtada dengan menggunakan domir rafa' munfasil namanya. Boleh karena domir itu termasuk isim ma'rifah. Nah, maka dikatakan di sini anta raqatta ala sariri. Nah, kamu adalah kamu telah tidur di atas ranjang. Khabarnya berupa jumlah fi'liyah, yaitu kata raqatta. Raqatta itu fi'il dan fa'il. Fa'ilnya berupa domir. Domir apa namanya? Domir baris mutasil. Gimana? Bukan. Domirnya rafa ini. Ini domir rafa. Baris mutasil. Kenapa rafa? Karena sebagai fa'il. Kalau nasab itu misalkan dorob tahu.
Kamu telah memukul hu, dia. Lah hu yang kedua ini nasab. Karena maf'ul bih. Paham kan? Nah, itu masyaallah. Alhamdulillah. Nah, di sini anta raqata. Raqata fa'ilnya dhamir baris muttasil, yaitu takdirnya adalah anta. Nah, maka anta di sini jelas pasti kembali ke anta. Nah, sama-sama anta di depan, ya kan? Anta raqata. Nah, ini dhamir wasalnya di situ. Alas sariri, di atas ranjang, di atas dipan, kasur. Selesai jumlah fi'liyah. Nah, kalau mau dikasih contoh yang fi'il naibul fa'il bisa. Siapa? Misalkan contohnya Zaid misalkan. Ini Zaid ini biasanya sering dijadikan contoh dalam bahasa Arab, tapi kita malah jarang pakai ya. Nah, Zaidun. Nah, gimana bacanya? Kalau dijadikan tadi saya kata kuncinya itu kita bahas fi'il sama naibul fa'il. Zaidun? Ya. Yang betul yud rabu. Terus ini wawunya wa asli apa bukan? Wa asli. Waj apa ini? Habahu, hahu pahuhu. Naibul fa'il i'rabnya apa? Loh. Naibul fa'il rafa. Lah iya, berarti apa bacanya? Ya wajhu hu. Dari tadi kan masih rafa. Kalau ini rafaan sebagai fa'il, ya kan? Ini juga dhamir rafa ini tapi mustatir. Nah, karena ini sebagai fa'il. Kalau ini naibul fa'il, ini fi'ilnya mudhari' tapi majhul, yudrabu. Wajhu naibul fa'ilnya. Berarti artinya Zaid, wajahnya dia Zaid itu tadi dipukul. Wajahnya dipukul. Lah, hunya kedua di sini dhamir, kau kembali ke Zaid. Hak yang pertama ini asli wajhun, wajah. Itu kalau khabarnya jumlah fi'liyah tapi yang majhul, fi'il dan naibul fa'il. Boleh kan? Boleh. Itu. Jadi tidak harus fi'il fa'il, tapi boleh fi'il naibul fa'il. Baik, sekarang yang ketiga. Oke. Contoh yang al-alimu, ya'lu, qadruhu. Nah, Bisa nggak kalau al-alimu, qadruhu, ya'lu? bisa. Bisa. Itu berarti khabarnya yang mana? Obatnya yang contoh itu. Ya bisa. Tadi tidak tak tulis ya. Nah, jadi saya tulis nih. Yang pertama al-alimu ya'lu qadruhu. Antum mau ganti al-alimu qadruhu ya'lu. Nah, kalau yang di sini khabarnya yang mana? Khabarnya ya'lu qadruhu. Ini jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Kalau ini al-alimu qadru ya'lu, khabarnya mana? Qadru ya'lu. Jumlah apa? Jumlah ismiyah. Berarti ini sama-sama khabar, cuman bedanya yang ini khabarnya berupa jumlah fi'liyah, yang ini khabarnya berupa jumlah ismiyah. Bisa. Paham? Boleh kan gitu? Nah, kan sudah kita pelajari semua itu. Jadi jumlah ismiyah tadi memang belum saya tambahi.
Yang jumlah ismiyah di atas memang penulisnya ngasih contohnya khobarnya berupa isim-isim. Bukan isim ke fiil. Kalau isim fiil itu berarti mubtada, khobarnya jumlah lagi. Jadi panjang itu nanti kalau ngerob. Kalau yang ini ngerobnya jadi gini. Ini ya. Ganti yang ini berarti ya. Ini mubtada. Ya kan? Ini mubtada lagi. Ya, ini khobar. Ya kan? Nah, kemudian sejumlah ini khobarnya sini. Kemudian yang di sini kan mubtada, ini khobar. Lah, ini kan fiil. Juga ada fa'ilnya. Lah, fiil dan fa'il ini khobarnya sini. Mafhum enggak? Jadi ini ada mubtada. Kemudian ini ada khobar, ini juga ada khobar lagi ini. Gitu. Karena khobarnya berupa jumlah fi'il ya. Apakah kembalikan ini bisa contoh-contoh yang lain? Bisa. Bisa semua. Oke. Selama memang masih tidak melanggar kaidah masih boleh gitu. Kayak anta rokota alas sariri. Ini berarti kalau anta alas sariri rokota. Kalau juga kejar majrur beda. Kalau ala syari beda lagi. Ya. Karena ada aturan tersendiri tentang jar majrur itu dia ta'alluq nanti namanya. Ta'alluq itu terikat atau terkait dengan fiil. Terikat dengan fiil. Jadi harus ada fiil dulu yang mendahului dia. Meskipun fiilnya itu kadang mahdhuf disembunyikan seperti kemarin contohnya istaqarra. Ataupun fiil yang nampak seperti ini kan raqatta, ini fiil yang dia muta'allaq, dia digantungi atau dikaiti dengan ala sariri itu, jar majrurnya itu. Jadi ada aturan sendiri lagi. Ya, insyaallah nanti ada. Masuk tambah atau masuk isya? Ada pertanyaan lagi? Difahami dulu ya. Jadi khobar berupa jumlah, bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah seperti tadi. Jadi Qadar dulu itu isim. qadru. Qadru. Ya. Kalau qadr itu artinya kadar. Kadar, nilai, derajat itu namanya qadr. Tapi kalau qadarun artinya takdir. Jadi beda artinya. Dulu fiil. Nah, jadi ini bisa banyak bacaan nih kata gini. Antum baca qadrun artinya kadar, nilai, tingkat, derajat. Ini kadar nilai kadar. Ini. Nah, antum baca kidrun artinya apa? Baskom. Beda toh? Kidrun, baskom. Antum bacanya qadarun artinya takdir. Nah, tiga ini tadi isim. Karena apa? Tanwin belakangnya. Nah, kalau antum bacanya qadara, ini fi'il madhi artinya mampu. Ya, qadara yaqdiru artinya mampu. Tapi kalau antum baca tasdid, qaddara ini fi'il artinya mentakdirkan. Makanya qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah telah mentakdirkan dan apa yang dia kehendaki pasti dia lakukan. Ini kalau bacanya tasdid qaddara. Berarti kalau kembali ke itu kata aslinya qadrun. Ya. Kemudian mudhof tidak menerima Tanwinnya hilang. Oh ya, paham. Ya, alhamdulillah. Mungkin tadi bingung tanwinnya kalau tidak ada gitu. Ada isinya dir. Ya. Tanda isinya mudhof itu bisa. Ada lagi? Ya alhamdulillah kalau antum bertanya itu berarti berpikir insya Allah udah paham. Nah, kalau yang tidak bertanya berarti masya Allah paham betul itu. Ya. Tapi bisa saja Ustaz kalau yang bertanya itu nampak bingung malah. Orang bingung. Sebetulnya itu yang bertanya itu
membingungkan yang tidak tanya, Pak. Gitu, salah, saya dipahami. Sampai sini dulu, dua dulu ya. Nanti jar majurnya berikutnya pertemuan akan datang insyaallah ya. Kita cukupkan dulu sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.